Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mukarramah, NIM 20010107040. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan materi fikih yang berjudul pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kaifiyat tayamum. Apa itu tayamum? Kata tayamum menurut bahasa sama dengan al-qasdu yang berarti menuju, memaksudkan atau menyengaja. Sedangkan menurut syara, tayamum adalah menyengaja menggunakan tanah yang suci untuk menyapu kedua tangan dan wajah agar dapat mengerjakan sholat. Nah, tayamum ini adalah sebagai pengganti wudhu dan mandi dan sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang uzur atau ada halangan karena sakit atau karena ketiadaan air. Adapun hadis yang menjadi dasar tentang tayamum adalah hadis berikut yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan saya diberi 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, dijadikan bumi sebagai tempat sholat dan alat pembersih. Oleh karena itu, siapa saja yang kalangan umatku yang kedatangan waktu sholat, hendaklah segera saja sholat dimanapun ia berada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dengan demikian, seorang muslim yang tidak bisa menggunakan air atau sedang uzur atau halangan diperbolehkan untuk tayamum untuk menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan ketika seseorang itu telah mendapatkan air, maka tayamum tidak diperbolehkan lagi. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Said Sabiq rahimahullah, ada 6 sebab. Yang pertama, jika tidak ada seorang tersebut mendapati air atau air tersebut ada namun tidak cukup untuk bersuci, misalkan wudhu atau mandi. Yang kedua, jika ada luka atau sakit dan khawatir bila menggunakan air, maka luka atau sakit tersebut malah bertambah. Dan yang ketiga, cuaca yang amat dingin dan menurut sangkaan kuat amat bahaya jika tetap menggunakan air. Namun, syarat air tersebut tidak mampu dipanaskan walau dengan membayar atau ia tidak mampu memasukkan ke kamar mandi. Jadi air tersebut jika sangat dingin, tidak bisa dipanaskan, maka boleh tayamum. Yang keempat, jika air begitu dekat namun tidak bisa menggunakannya karena khawatir pada celakanya diri sendiri atau hilangnya harta atau kehormatan, misalnya air itu dekat namun nyawa kita dalam bahaya, maka diperbolehkan tayamum. Yang kelima, jika air terbatas dan dibutuhkan untuk minum atau kebutuhan mendesak lainnya, jadi itu diperbolehkan juga tayamum. Dan yang terakhir, jika mampu menggunakan air untuk wudhu atau mandi, akan tetapi khawatir jika digunakan malah keluar dari waktunya, ketika itu bertayamum, kemudian sholat, dan sholatnya tidak perlu diulang lagi. Adapun rukun-rukun tayamum ada 5. Yang pertama, niat. Niat tayamum adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum listibahatu shalah fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum untuk diperbolehkannya sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, memindah debu. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan hingga kedua siku. Dan yang kelima, tertib dari niat sampai mengusap kedua tangan. Adapun tata cara tayamum, yang pertama, siapkan terlebih dahulu tanah atau debu yang suci. Kemudian yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari yang dirapatkan. Dan yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan
pada seluruh wajah disertai dengan niat yang sudah saya bacakan terlebih dahulu yang tadi. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin, maka bisa dilepaskan terlebih dahulu. Dan yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang keenam, usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku, lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Dan yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jari seperti setelah melakukan wudhu dengan air. Usai tayamum juga dianjurkan untuk membaca doa bersujud. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.